Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Binti Anisa Hasanah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika, serta rekan-rekan yang insya Allah berbahagia. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang perbandingan. Di sini saya Rizky Amailia sebagai moderator serta rekan saya Evi Tiaswati selaku pemateri. Dalam materi perbandingan ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama, pengertian perbandingan. Kemudian yang kedua, perbandingan senilai. Yang ketiga, perbandingan berbalik nilai. Yang keempat, grafik perbandingan dua besaran. Dan kemudian yang kelima, permasalahan siswa pada materi perbandingan. Baik, di sini saya akan menyampaikan submateri yang pertama, yaitu pengertian perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan yang berupa rasio, yakni perbandingan yang berupa pembagian dua ukuran objek. Perbandingan rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Misalnya, burung penguin memiliki 2 kaki, sedangkan kambing memiliki 4 kaki. Kita katakan bahwa perbandingan jumlah kaki penguin dan kambing adalah 2 berbanding 4. Perbandingan di atas dapat dituliskan dengan 3 cara, yaitu 2 berbanding 4 atau 2/4. Kemudian, urutan bilangan dalam perbandingan merupakan hal yang penting dan harus mendapat perhatian khusus. Bilangan pada urutan pertama dalam perbandingan harus ditulis sebagai pembilang bila perbandingan itu ditulis dalam bentuk pecahan. Contohnya yaitu perbandingan jumlah kaki penguin dan kambing adalah 2/4 atau 2/4. Kemudian perbandingan jumlah kaki kambing dan penguin adalah 4/2 atau 4/2. Kemudian menentukan perbandingan dua besaran yang sejenis. Perbandingan digunakan untuk membandingkan besaran-besaran yang sejenis. Perbandingan antara besaran-besaran sejenis, misalnya panjang dengan panjang dan nilai uang dengan nilai uang. Contoh yaitu dua besaran sejenis. Yang pertama, perbandingan 4 kg terhadap 1 kg ditulis 4/1. Kemudian, perbandingan antara 10 menit dengan 5 menit ditulis 10/5. Contoh yang kedua yaitu dua besaran berlainan jenis. Perbandingan 6 kg terhadap 1000 gram bila diubah ke dalam satuan kilogram diperoleh 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram, sehingga perbandingan itu menjadi 6/1. Kemudian, menyederhanakan perbandingan dua besaran yang sejenis. Penulisan perbandingan ke dalam bentuk yang paling sederhana disebut bentuk sederhana perbandingan. Sebagai contoh yaitu, ada 5 buah jambu dan 10 apel. Perbandingan antara banyak jambu dengan banyak apel adalah 5/10. Cara untuk menyederhanakan perbandingan tersebut dengan membagi kedua bilangan itu dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Maka didapat bentuk sederhananya yaitu 1/2. Kemudian, submateri yang kedua yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai yang sama, yaitu jika ukuran A semakin besar, maka ukuran B juga semakin besar. Contoh besaran yang berbanding nilai antara lain, yang pertama, banyaknya barang dengan jumlah harganya. Kemudian yang kedua, banyaknya liter bensin dengan jarak yang ditempuh. Kemudian yang ketiga, jumlah tabungan dengan lama menabung. Sifat-sifat perbandingan senilai. Sifat yang pertama yaitu A per B
sama dengan C per D senilai. Maka A dikali B per B dikali C sama dengan AD per BC sama dengan AD berbanding BC. Atau 3 per 5 sama dengan 2 per 4 senilai. Maka hasilnya yaitu 3 dikali 4 per 5 dikali 2 sama dengan 12 per 10. Hasilnya yaitu 6 per 5 atau 6 berbanding 5. Kemudian yang kedua, perbandingan senilai suku-sukunya dapat dipertukarkan tanpa berubah nilainya. Yang pertama yaitu misalnya 3 per 5 sama dengan 5 per 3. Kemudian yang kedua, 2 per 4 sama dengan 4 per 2. Kemudian sifat yang ketiga yaitu setiap perbandingan senilai semua suku pada perbandingan pertama dan kedua dapat dikalikan atau dibagi bilangan tak nol yang sama. Misalnya 3 banding 5, maka 3 dikali 2 berbanding 5 dikali 2, hasilnya yaitu 6 berbanding 10. Kemudian yang keempat, setiap perbandingan senilai semua suku dapat diberi pangkat yang sama. Misalnya 3 pangkat 2 berbanding 5 pangkat 2, maka hasilnya 9 berbanding 25. Selanjutnya yaitu cara perhitungan dalam perbandingan senilai. Menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, perhitungan berdasarkan nilai satuan. Kemudian, yang kedua, perhitungan berdasarkan perbandingan. Sebagai contoh, yang pertama yaitu banyaknya barang dengan jumlah harganya, yaitu harga 2 kg bawang merah adalah 40.000. Tentukan 4 kg bawang merah. Maka cara penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu kita menentukan perhitungan berdasarkan nilai satuan. Harga 2 kg bawang merah yaitu 40.000. Harga 1 kg bawang merah yaitu 40.000 dibagi 2. Maka hasilnya yaitu 20.000. Jadi harga 4 kg bawang merah adalah 4 dikali 20.000, maka hasilnya yaitu 80.000. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan berdasarkan perbandingan. Bawang merah yaitu 2 kg dengan harga 40.000. Kemudian yang 4 kg kita misalkan yaitu X. Maka 2 per 4 sama dengan 40.000 per X. Lalu kita masing-masing kita kalikan dengan 4, yaitu 4 dikali 2 per 4 sama dengan 40.000 per X dikali 4. Hasilnya yaitu 2 sama dengan 160.000 per X. Kemudian kita kalikan sama-sama dikalikan dengan X, yaitu 2 dikali X sama dengan 160 per X dikali X. Maka hasilnya yaitu 2X sama dengan 160. X sama dengan 160 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 80.000. Jadi harga 4 kg bawang merah adalah 80.000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Evi Tiaswati. Kita masuk pada subbab yang ketiga yaitu perbandingan berbalik nilai. Pada poin yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua nilai dari suatu besaran yang sejenis, di mana jika ukuran A semakin besar, maka ukuran B akan semakin kecil atau sebaliknya. Contoh besaran yang berbalik nilai antara lain yang pertama, kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya, yang kedua, banyaknya pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya, yang ketiga, banyaknya hewan pemeliharaan dengan waktu menghabiskan makanannya. Pada poin yang kedua, itu ada sifat-sifat perbandingan berbalik nilai, di mana tabel tersebut menyatakan hubungan antara banyaknya pekerja dan hari yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, banyaknya pekerja dapat dilihat di tabel itu banyaknya pekerja pada baris ke-1 sampai ke-5 itu mengalami suatu peningkatan, sedangkan waktu menyelesaikan proyeknya itu dari baris ke-1 sampai ke-5 itu mengalami penurunan. Nah,
Hal tersebut menunjukkan adanya korespondensi satu-satu antara banyaknya pekerja dan waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perhatikan bahwa perbandingan di sebelah kiri itu 6:8 sama nilainya dengan perbandingan di sebelah kanan yang arahnya berbalik, yaitu 30:40. Sebab jika disederhanakan, nilainya akan sama-sama 3:4. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peubah pertama AB itu berbalik nilai dengan peubah kedua CD. Nah, perbandingan dua elemen yang bersesuaian di kelompok atau peubah kedua berbalik nilainya dengan perbandingan atau nilai perbandingan di kelompok peubah pertama. Maka A berbanding B itu berbalik nilai dengan D berbanding C. Nah, A banding B sama dengan D banding C disebut perbandingan berbalik nilai dan dapat dituliskan sebagai A dikali C sama dengan B dikalikan dengan D. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu perhitungan dalam perbandingan berbalik nilai. Menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melakukan perhitungan berdasarkan hasil kalinya, dan yang kedua yaitu melakukan perhitungan berdasarkan perbandingan. Contohnya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 6 orang. Berapa lama pekerjaan itu dapat diselesaikan apabila dikerjakan oleh 10 orang? Penyelesaiannya, yang pertama kita akan melakukan perhitungan berdasarkan hasil kali. Nah, dimisalkan pekerja pertama itu P1, pekerja kedua itu P2, waktu pekerja pertama itu T1, waktu pekerja kedua itu T2, dan banyaknya P1 sama dengan 6 orang. Waktu P1 sama dengan 20 hari, banyaknya P2 sama dengan 10 orang, waktu P2 sama dengan T hari, di mana P1 berbanding dengan P2 sama dengan T1 berbanding dengan T2. Berdasarkan perbandingan terbalik yang telah dibahas sebelumnya, maka T1 per T2 itu dibalik menjadi T2 per atau T2 berbanding T1. Tadi kan telah dijelaskan bahwa A berbanding B sama dengan D berbanding C. Nah, jadinya itu kan A dikali dengan C sama dengan B dikali dengan D. Nah, di sini sama. A-nya itu P1, B-nya itu P2, D-nya itu T2, karena telah dibalik maka D-nya itu T2 dan C-nya itu T1. Maka P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2. Nah, telah diketahui bahwa P1 sama dengan 6, T1 sama dengan 20, maka 6 dikali 20 sama dengan P2-nya 10 dikali T2-nya belum diketahui. Jadi 6 dikali 20 sama dengan 10 dikali T2. 1 per 10 dikali 120 sama dengan 1 per 10 dikali dengan 10 T kuadrat. Nah, masing-masing ruas kita kalikan dengan 1 per 10. Jadi ditemukan bahwa 12 sama dengan T2. Jadi lama pekerjaan itu diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 12 hari. Kita lanjut menggunakan cara yang kedua, atau melakukan perhitungan berdasarkan perbandingan. Yang diketahui waktu yang diperlukan itu 20 dan T, sedangkan banyaknya pekerja itu ada 6 dan 10. Jadi 6 berbanding 10 sama dengan T berbanding 20. Karena ini perbandingan berbalik, maka jangan lupa kita balik. Nah, 20 dikali 6 per 10 sama dengan 20 dikali T per 20. Masing-masing ruas dikalikan 20. 2 dikali T sama dengan T, 12 sama dengan T. Jadi, jika dikerjakan oleh 10 orang, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 12 hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka atau berdasarkan kedua cara yang telah kita lakukan, maka kita akan menemukan jawaban yang sama, yaitu T2-nya itu sama-sama hasilnya 12.
Selanjutnya kita masuk pada subbab yang keempat, yaitu grafik perbandingan dua besaran. Pada poin yang pertama itu ada grafik perbandingan senilai, di mana dapat kita lihat pada tabel yang telah tertera di slide itu menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan oleh seorang siswa ketika mengendarai sepeda. Nah, jarak dari 1 sampai ke 6 itu waktunya itu mengalami suatu peningkatan. Jarak pertama waktunya 3, jarak kedua waktunya 6, jarak ketiga waktunya 9 menit, jarak keempat waktunya 12 menit, jarak kelima waktunya 15 menit, jarak keenam waktunya 18 menit. Nah, berdasarkan tabel tersebut maka dapat kita gambar menggunakan grafik seperti yang tertera di slide, bahwa perbandingan senilai berupa garis lurus. Jika garis bertambah atau semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan juga bertambah dan makin lama. Poin yang kedua yaitu grafik perbandingan berbalik nilai. Jarak antara dua kota dapat ditempuh dengan mobil selama 1 jam dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Buatlah tabel dari data tersebut, kemudian gambarlah grafiknya. Nah, berdasarkan soal tersebut maka dapat kita buat tabel itu pada waktu 0,75 jam itu kecepatannya 120. Sedangkan pada waktu 1 itu kecepatannya 90 km per jam. Pada waktu 1,5 jam maka kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktu 2 jam itu adalah 45 km per jam. Waktu 2,5 itu adalah 36 km per jam. Waktu 3 jam itu adalah 30 km per jam. Sedangkan pada waktu yang keempat jam itu adalah kecepatannya 22,5 km per jam. Apabila kita gambarkan menggunakan grafik atau digambar grafiknya, maka akan menunjukkan hasil seperti yang tertera pada slide. Dia mengalami penurunan dari naik ke turun. Nah, grafik perbandingan berbalik nilai itu berupa garis lengkung. Jika jaraknya bertambah atau semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan itu berkurang atau makin cepat. Pada subbab yang kelima yaitu ada permasalahan siswa pada materi perbandingan. Langsung ke contoh soal, yaitu sebuah botol berisi 750 ml air. Sebuah akuarium berisi 2, liter air. Berapakah perbandingan volume dari A. botol terhadap akuarium, B. akuarium terhadap botol? Nah, di sini yang diminta adalah dalam mililiter. Penyelesaiannya, diketahui botol berisi air itu 750 ml, sedangkan akuarium berisi air itu 2,5 liter. Maka yang diminta adalah mililiter, maka kita ubah 2,5 liter itu menjadi ke mililiter, yaitu 2500 ml. Yang pertama atau yang ke A itu botol terhadap akuarium, maka 750 ml berbanding 2500 ml. Keduanya dibagi dengan 250, maka akan sama hasilnya dengan 3 ml berbanding dengan 10 ml. Yang B, akuarium terhadap botol itu 2500 ml berbanding dengan 750 ml. Keduanya dibagi 250, maka hasilnya adalah 10 ml berbanding dengan 3 ml. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.